proses produk halal, kami akan menyampaikan dasar hukum mengapa muncul istilah pendampingan dan pendamping proses produk halal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Saat itu, tanpa melihat apakah itu pelaku usaha besar, menengah, kecil, mikro, semua alur prosesnya harus dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal pada lembaga pemeriksa halal. Setelah BPJBH berdiri tahun 2017 dan pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal saat itu, di tahun 2019 mulai BPJBH mengeluarkan sertifikat halal, belum terlihat adanya progres yang signifikan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal. Kemudian di sini tentu kita melakukan evaluasi dari berbagai sisi, sehingga di tahun 2020 keluarlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di sini dimulai adanya mekanisme pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha, yang dalam hal ini tentu Bapak dan Ibu sekalian ketahui ada istilah dengan self-declare. Self-declare itu tentu harus dilakukan sebelumnya, ya, adanya beberapa tahapan-tahapan. Dalam hal ini adalah dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal yang sebelumnya untuk menjadi pendamping proses produk halal itu harus dilakukan atau diberikan pelatihan terlebih dahulu. Yang saat ini Bapak dan Ibu sekalian sedang mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal. Nah, kemudian ada sedikit pergeseran ya sebetulnya ya, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pun masih dirasa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam sertifikasi halal. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan pengganti ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang di bulan Desember ya dikeluarkan dan saat ini sedang dalam masa uji publik dan sebentar lagi akan diberlakukan dan diterima gitu ya. Ada sedikit perbedaan ya, tapi untuk pendampingan ataupun pendamping proses produk halal tidak terlalu banyak yang berubah. Yang berubah adalah mengenai hari verifikasi validasi oleh si pendamping PPH yang saat itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak diatur, sekarang diatur maksimal 10 hari. Kemudian juga penetapan kehalalan produk yang hasil verbal pendamping PPH diserahkan saat itu kepada Majelis Ulama Indonesia. Sekarang penetapan kehalalan produknya dilaksanakan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana di layar terlihat ada beberapa regulasi yang menyangkut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 ya tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian juga ada Keputusan Menteri Agama Nomor 748 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian di KMA 1360/2021-nya ini bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ini nanti akan ada materi tersendiri ya terkait dengan bahan. Kemudian yang lebih penting lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian ketahui, adanya keputusan Kepala BPJBH Nomor 150 Tahun 2022 tentang juknis pendamping PPH dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berdasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Kemudian juga ada keputusan Kepala BPJBH 57/2021 tentang kriteria SPH
kemudian keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2022 tentang manual SJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan yang terakhir adalah keputusan Kepala BPJPH nomor 58 tahun 2022 tentang pedoman verifikasi dan validasi untuk regulasi ataupun dasar-dasar ketentuan yang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu sekalian para peserta pelatihan. Kemudian sekarang apa sih itu sebetulnya proses produk PPH dan pendampingan proses produk halal? Bahwa proses produk halal itu adalah serangkaian kegiatan yang dalam hal ini menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, adapun pendamping PPH-nya itu adalah orang tentunya ya, yang melaksanakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha. Nah, kalau pendampingan PPH-nya adalah lembaga dalam hal ini ya, lembaga yang melakukan kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Nah, lembaga tadi saya sampaikan, lembaga apa saja, siapa saja yang bisa menjadi pendampingan proses produk halal atau biasa kita singkat dengan LP3A. Nah, ini sebetulnya ada 3 kriteria dalam hal ini, bisa berasal dari ormas lembaga keagamaan Islam dan perguruan tinggi, ya, ormas lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi. Nah, kemudian sebetulnya ini ada peran instansi pemerintah atau badan usaha ini juga bisa berperan sebagai lembaga pendampingan PPH. Namun dalam hal ini dipersyaratkan harus bermitra dengan ormas lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi itu sendiri. Jadi dikembalikan kepada ormas lembaga keagamaan Islam dan perguruan tinggi. Nah, syaratnya apa? Kalau untuk ormas dan lembaga keagamaan ya minimal sudah berdiri ya minimal 10 tahun, kemudian juga memiliki minimal 5 orang ahli agama yang memahami kehalalan syariat ya, ataupun memahami syariat kehalalan produk, kemudian memiliki unit yang menangani pendampingan proses produk halal. Adapun untuk perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, yang penting sudah terakreditasi, kemudian memiliki unit yang menangani pendampingan proses produk halal, dan yang terakhir adalah menyiapkan tenaga ahli ya yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas pendampingan proses produk halal. Kemudian dokumen-dokumen apa sih yang harus dilengkapi oleh lembaga pendampingan PPH ketika mengajukan sebagai lembaga pendampingan proses produk halal? Ya, yang pertama adalah atau dasar hukum pendirian dari lembaga tersebut. Kemudian juga tentu harus mempunyai struktur organisasi, kemudian ijazah, syahadah sebagai bukti keahlian terhadap syariat kehalalan produk, baik itu dari ormas maupun lembaga keagamaan Islam dan perguruan tinggi. Kemudian identitas data pendamping PPH, dan yang terakhir adalah harus mempunyai membuat pernyataan komitmen dan fakta integritas lah seperti itu. Jadi permohonan tersebut ya dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan semuanya melalui sistem aplikasi. Nah, setelah BPJPH melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang diajukan oleh lembaga tersebut, itu dan sudah dinyatakan lengkap, ya berarti sudah terverifikasi. Dalam hal ini BPJPH langsung melakukan registrasi pendampingan proses produk halal. Jadi si lembaganya dilakukan registrasi. Kewajiban-kewajiban apa yang harus dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga pendampingan proses produk halal? Baik ormas, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, maupun perguruan tinggi ya, yang ketika selesai mengikuti pelatihan pendidikan PPH dan dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH sebagai syarat Bapak dan Ibu sekalian
untuk melakukan registrasi, dan setelah mendapatkan nomor register sah dinyatakan sebagai pendamping PPH yang nanti tugasnya akan melakukan verifikasi validasi terhadap pelaku usaha mikro kecil di lapangan di daerah Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Nah kemudian ini ada dipersyaratkan juga minimal pendidikan lulus madrasah aliyah, sekolah menengah umum ya SMU atau atas atau sederajat, memenuhi kebutuhan sertifikasi halal gratis 1 juta sertifikat. Makanya dipercepat dalam hal ini BPJPH menyelenggarakan pelatihan sebanyak 30.000 calon pendamping PPH yang berasal dari penjuru agama Islam. Kemudian bisa juga berasal dari instansi pemerintah atau badan usaha. Peserta yang telah lulus pelatihan pendamping PPH diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH. Nah, karena ini BPJPH yang menyelenggarakan pelatihan pendamping PPH, maka nanti setelah lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan langsung diregistrasi oleh BPJPH itu sendiri ya. Nah, adapun nanti jika peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga penyelenggaranya dari luar BPJPH, bisa dari ormas, lembaga keagamaan Islam dan perguruan tinggi sebagai LP3H itu tadi, maka dalam hal ini diregistrasinya oleh LP3H tersebut disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pendamping PPH yang telah diregistrasi memiliki nomor register tentunya sebagai pendamping PPH, itu adalah SIM-nya Bapak dan Ibu sekalian ya. Surat izin memverifikasi ya. Surat izin memverifikasi pelaku usaha mikro kecil nanti di lapangan, ini sebagai syarat untuk Bapak dan Ibu sekalian sebagai pendamping PPH. Nah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping PPH, tentunya ini juga Bapak dan Ibu sekalian diharapkan menunjukkan integritasnya ya, dan bisa melaksanakan kode etik sebagai pendamping PPH. Ya, harus melaksanakan tugas pendamping PPH ini sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Ya, jujur, ya, berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang diharamkan, yang najis, yang subhat, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan hasil pendampingan proses produk halal. Kemudian tentu objektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pelaku usaha. Amanah ya, dan dapat menjaga kerahasiaan pelaku usaha dan juga tidak menyampaikan kepada pihak-pihak lain ya, karena Bapak dan Ibu sekalian nanti akan berhadapan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan bahan, PPH, dengan pelaku usaha itu yang harus betul-betul diindahkan, tidak untuk kepentingan publis gitu ya. Jadi rahasia perusahaan itu harus tetap dijaga gitu ya. Kemudian juga harus teliti ya, cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran. Kemudian juga ini penting sekali tidak menerima suap ya Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu sekalian nanti juga sudah ada kos yang ditetapkan ya, berapa jumlahnya, mudah-mudahan masih sama nanti ketika melaksanakan verifikasi validasi dan sudah membuahkan hasil sertifikat itu akan didapatkan kalau tahun sebelumnya atau mungkin mudah-mudahan salah tahun ini juga sekitar Rp150.000 gitu kan. Untuk si pendamping PPH-nya, dan ada kos untuk lembaganya adalah Rp25.000. Kemudian juga tidak menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai pendamping PPH. Dan yang terakhir adalah senantiasa menampilkan akhlakul karimah, yang sangat-sangat ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan ini bisa menjadikan penilaian Bapak dan Ibu sekalian nanti ketika melaksanakan verifikasi validasi di lapangan. Kemudian tentu juga tidak hanya sekedar kode etik yang harus diterapkan dan diindahkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, para peserta pelatihan pendamping PPH yang nanti akan menjadi pendamping PPH. Tentu di sini juga ditekankan adanya komunikasi ya, karena
ya walau bagaimanapun juga ya kita melakukan verifikasi validasi terhadap pelaku usaha mikro kecil di lapangan nanti akan berhadapan dengan person orang per orang gitu ya. Dalam hal ini bisa langsung pelaku usaha sebagai pimpinan dari perusahaan, bisa juga nanti penyedia halal ya pada perusahaan itu sendiri, dan bahkan penyedia halal diharapkan ini standby ya ketika Bapak dan Ibu sekalian melakukan verifikasi validasi sebagai pendamping PPH itu nanti akan berhadapan dengan para penyedia halal pada pelaku usaha mikro dan kecil tersebut. Walaupun pada dasarnya penyedia halal juga bisa berasal dari dirinya sendiri gitu ya. Ya namanya juga pelaku usaha mikro dan kecil ya, biasanya kan jumlah karyawannya juga mungkin personil hanya ada 1-2 orang ya. Yang dalam hal ini ya nanti penyedia halalnya bisa diperankan oleh si pemilik perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini tentu harus ada ya bisa membangun relasi yang penuh dengan penuh kesopanan, keramahan terhadap pelaku usaha, kemudian juga menyampaikan maksud dan tujuan ya dari pendampingan proses produk halal dengan baik. Ya, jangan sampai ada miskomunikasi, salah pengertian, salah pemahaman ketika Bapak dan Ibu sekalian hadir di tempat usaha mikro kecil itu bikin suasana yang lebih nyaman ya, yang lebih interaktif, komunikatif, dan bisa berdialog antara Bapak dan Ibu sekalian sebagai pendamping PPH dengan pelaku usaha nanti di lapangan. Kemudian juga harus ada penyampaian informasi yang lengkap dan benar. Tapi dia sebelum materi berikutnya harus isi evaluasi. Kemudian mendorong serta memotivasi pelaku usaha dalam proses pendampingan proses produk halal. Ya. Kemudian menjalin komunikasi secara intens selama proses pendampingan PPH. Ya. Komunikasi yang dibangun itu karena ini akan membantu juga ya dalam hal ini membimbing pelaku usaha dalam melengkapi dokumen persyaratan pelaku usaha yang dibutuhkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh regulasi dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian mampu tentu harus berkomunikasi yang sifatnya solutif dan membantu penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal yang melalui pernyataan pelaku usaha ataupun self-declare gitu ya. Ya, jadi ada beberapa hal tentunya yang Bapak dan Ibu sekalian nanti komunikasikan kepada pelaku usaha ketika Bapak dan Ibu sekalian ada temuan ataupun ketidaksesuaian gitu ya di lapangan ya, untuk bisa langsung diperbaiki ya, dilengkapi, disempurnakan oleh si pelaku usaha ya, dengan tentu menggunakan komunikasi yang baik ya. Nah, kemudian juga senantiasa bisa berkomunikasi yang didasarkan pada keteladanan ataupun akhlakul karimah. Lagi akhlakul karimah ya, baik di kode etik maupun komunikasi pendamping PPH dengan pelaku usaha tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, setelah tadi sebagai pendamping PPH yang sudah terregistrasi, yang sudah mendapatkan nomor register, kemudian juga melaksanakan tugas pendamping PPH di lapangan dengan pelaku usaha, ya, tentu dalam hal ini yang menyangkut dengan ketentuan, ya, nomor register yang sudah Bapak Ibu sekalian dapatkan ini juga dapat dicabut ya, dapat dilepas kembali nomor register tersebut ya, tentu kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai pendamping PPH gitu ya. Misalkan ya tadi yang disyaratkan itu harus beragama Islam, sekarang tiba-tiba murtad seperti itu yang keluar dari agama Islam, itu juga bisa dicabut pendamping nomor register pendamping PPH-nya. Kemudian juga melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH tadi di kode etik ada suap, menerima suap, gitu ya. Ada kong kali kong gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan bahan, sebetulnya kita ketahui bahwa bahan yang digunakan oleh pelaku usaha itu berasal dari bahan yang diharamkan misalkan gitu ya,
atau ada bahan yang najis misalkan seperti itu. Tapi karena di sini misalkan atas dasar permintaan pelaku usaha dengan mengiming-imingi sesuatu yang pada akhirnya Bapak dan Ibu sekalian sudah dinyatakan sebagai pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH gitu ya. Nah, kalau ketahuan itu nanti bisa dicabut nomor register pendamping PPH-nya, karena Bapak dan Ibu sekalian dalam hal ini kendati pun tugas Bapak dan Ibu sekalian adalah sangat leluasa ya, punya kewenangan yang sangat tinggi di sini, tapi juga tidak terlepas dari adanya nanti pengawasan. Ada pengawasan jaminan produk halal yang sewaktu-waktu mungkin akan hadir secara berkala, secara mendadak, dan diketahui misalkan Bapak dan Ibu sekalian di situ melakukan pelanggaran. Nah, ini menjadi catatan besar dan bisa diberhentikan dari pendamping PPH dan dicabut nomor registernya seperti itu. Kemudian juga tidak melakukan pendamping proses produk halal selama 2 tahun berturut-turut. Ini di regulasi ini masih selama 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu kami lihat sebetulnya banyak di sistem informasi halal, misi halal, ya banyak pendamping-pendamping PPH yang hanya mengikuti pelatihan kemudian sudah terregistrasi, namun progres kinerjanya sama sekali tidak bergerak. Nah, oleh karena tadi belum mencapai 2 tahun, sehingga kami juga masih belum bisa melakukan pencabutan nomor registrasi. Tapi nanti kalau sudah terlihat yang masih juga tidak bergerak dan selama 2 tahun tidak ada progres melaksanakan kegiatan pendamping PPH di lapangan, baru nanti akan dicabut nomor registernya. Kemudian juga mengundurkan diri dari pendamping PPH. Mungkin saya sudah mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih menjanjikan ya, gitu ya. Kemudian saya mengundurkan diri lah dari pendamping PPH, boleh, gitu silahkan. Tapi mungkin kami perlu sampaikan saat ini ya Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya asal kita tekun, asal kita kerja ibadah ikhlas, gitu ya. Tidak sedikit kok yang sudah menyatakan ke BPJPH melalui testimoninya bahwa dalam pendapatan itu tidak kalah dengan kami mungkin yang dari unsur pegawai negeri sipil ya, karena ada di satu tempat pendamping PPH kurun waktu 3 bulan kurang bahkan itu ya, dia melakukan verifikasi validasi pelaku usaha mikro kecil ya, pendampingan di pelaku usaha mikro kecil tadi itu sudah mendapatkan kos yang segitu besar, bahkan dengan nominal 30 juta loh itu. 30 juta sekurun waktu 2 bulan setengah. Itu kan hal yang luar biasa. Pegawai negeri sipil mana coba yang mendapatkan 1 bulannya misalkan 15 juta. Ya baru masuk paling berapa juta gitu ya. Walaupun itu dengan kinerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian kami harapkan ya untuk betul-betul konsentrasi mengikuti pelatihan pendamping PPH ini dan mudah-mudahan nanti dinyatakan lulus, terregistrasi sebagai pendamping PPH dan melaksanakan tugas verbal di lapangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah meninggal dunia ya, dalam hal ini juga tentu akan lepas tersendiri atau dicabut nomor registernya. Sedikit terkait dengan ketentuan ini sebetulnya, walaupun nanti juga mungkin ada materi yang menjelaskan terkait dengan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil sektor ini. Tentu pelaku usaha mikro kecilnya merupakan pelaku usaha yang produktif ya, yang memiliki kekayaan bersih, memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang tadi saya sampaikan, ini dijabarkan di dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 140 tahun 2022. Nah, kemudian lalu BPJPH menetapkan standarnya sudah ditetapkan, ada SCPH gitu ya. Kemudian standar paling sedikit apa? Ini adalah adanya pernyataan pelaku usaha berupa ikrar ataupun akad terkait dengan kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Nanti semua instrumen terkait dengan akad atau ikrar itu akan Bapak dan Ibu sekalian sudah tersedia di sistem informasi halal. Kemudian biasanya adalah adanya pendampingan PPH. Nah, kriterianya tadi saya sampaikan ada di Keptaban 150 tahun 2022. Yang seperti itu yang menggantikan
mencabut keputusan Kepala Badan Nomor 33 Tahun 2022 juga. Ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan ilmu pengetahuan tambahan kepada diri sekalian dan bisa menjadikan modal ketika Bapak dan Ibu sekalian nanti melaksanakan verifikasi validasi di lapangan terhadap pelaku usaha mikro kecil. Dan untuk berikutnya ada materi-materi yang jauh lebih substansi, lebih harus Bapak Ibu sekalian kuasai ya, terutama yang menyangkut dengan bahan proses produksi halal dan verbal ya, verifikasi dan validasi dari PPAS itu sendiri menjadikan materi tersendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ aja. Belum buka video pantas. Oh, video beraksi. Ini namanya apa?